Kaulah kekuatan kami ya Tuhan, Kaulah pengharapan kami perlu Engkau, Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, oh ku tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, bentuk sesuai dengan rencana-Mu untuk memuliakan Engkau Yesus. Karena hidup kami ini milik Tuhan, kami ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kan lewat firman-Mu saat ini Tuhan, yang akan kami dengarkan, ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bersabdalah, karena kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan
Orang percaya harus mengalami kasih Allah yang tak bersyarat. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dalam satu pasal. Saya akan bacakannya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah adalah dasar dari iman Kristen. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, kasih Allah dinyatakan dengan sangat jelas. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah kasih yang tak bersyarat atau unconditional love. Kasih ini tidak bergantung pada siapa kita, apa yang kita lakukan, atau apa yang kita miliki, tetapi semata-mata karena Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Melalui renungan ini kita akan membahas makna kasih Allah yang tak bersyarat dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengalaminya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makna kasih yang tak bersyarat adalah kasih yang diberikan kepada manusia tanpa syarat apapun. Allah menunjukkan kasih ini melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, seperti menjadi yang pertama bukti kasih Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, Allah mengutus Yesus Kristus agar kita hidup olehnya. Ini berarti kasih Allah memberikan hidup baru kepada kita. Dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah ini tidak berdasarkan kebaikan kita, tetapi semata-mata karena Allah memilih untuk mengasihi. Lalu yang kedua, kasih yang mendamaikan di dalam ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa kasih ini dinyatakan melalui pendamaian. Yesus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita, yang berarti kasih Allah menghapus dosa dan memberi kita akses kepadanya. Di dalam Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana orang percaya dapat mengalami kasih Allah yang tak bersyarat? Yang pertama, percaya dan menerima kasih Allah melalui iman. Untuk mengalami kasih Allah, langkah pertama adalah percaya kepadanya. Iman adalah pintu untuk menerima kasih yang telah Allah sediakan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah tidak dapat kita usahakan, melainkan harus diterima dengan iman. Contohnya ketika kita merasa tidak layak, ingatlah bahwa kasih Allah tidak tergantung pada kesempurnaan kita. Berdoalah setiap pagi dengan pengakuan iman, Tuhan, aku menerima kasih-Mu yang tak bersyarat. Lalu yang kedua, hidup dalam pengharapan yang bersumber dari kasih Allah. Kasih Allah memberikan pengharapan bagi kehidupan kita, terutama dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Di dalam Roma 8 ayat 38-39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan apapun yang terjadi. Contohnya saat menghadapi masalah berat seperti kehilangan pekerjaan atau kegagalan, renungkan ayat-ayat tentang kasih Allah dan percayalah bahwa Dia tetap menyertai kita. Lalu yang ketiga, menjadi saluran kasih bagi orang lain. Kasih Allah yang kita terima harus mengalir ke orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, seperti Allah telah mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengasihi orang lain
bahkan mereka yang sulit dikasihi, adalah tanda bahwa kita hidup dalam kasih Allah. Contohnya ketika ada seseorang yang menyakiti kita, berdoalah untuk mereka dan berikan kebaikan tanpa menuntut balasan. Lalu yang keempat, merenungkan kasih Allah dalam firman-Nya. Untuk memahami lebih dalam kasih Allah, kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang menunjukkan kasih-Nya. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Contoh, luangkan waktu untuk membaca Alkitab seperti Mazmur 23 atau Yohanes 15 setiap hari untuk diingatkan akan kasih Allah. Refleksi kita pada hari ini, kasih Allah yang tak bersyarat adalah landasan iman kita. Kasih ini tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, melainkan pada siapa Allah itu. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus percaya kepada kasih ini, hidup dalam pengharapan yang diberikannya, dan menjadi saluran kasih bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah saya telah benar-benar menerima dan hidup dalam kasih Allah yang tak bersyarat? Renungkan bagaimana kasih Allah telah mengubah hidup kita. Jika Allah telah mengasihi kita sedemikian rupa, mari kita merespon dengan iman yang teguh, pengharapan yang kokoh, dan kasih yang melimpah kepada sesama. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami sebagai orang percaya, kami dapat mengalami kasih Allah yang tak bersyarat. Hanya kasih-Mu saja Tuhan yang kami terima, yang kami dapat rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga saling mengasihi satu sama lain di lingkungan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami juga dapat merespon dengan iman yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pengharapan yang kokoh, iman yang teguh, dan kasih yang melimpah kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.